Kenapa kadang kita ngerasa bahwa doa kita itu kadang lama sekali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebenarnya, apakah Allah itu mendengar doa kita? Allah itu sebenarnya mendengar apa yang kita doakan. Bukan karena Allah itu tidak sayang kepada kita, tapi justru karena Allah itu mempersiapkan segala sesuatunya pada waktu yang tepat. Belum tentu doa-doa yang kita inginkan, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika diberikan kepada kita, kita mampu untuk menjaga hati kita, atau kita mampu untuk menjaga iman kita. Jadi Allah tidak memberikan serta-merta itu tandanya karena Allah itu sebenarnya sayang kepada kita. Ada 3 hal yang kemudian kenapa doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, dikabulkan doa itu ya sesuai dengan permintaan. Artinya diberikan pada waktu yang paling tepat menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalaupun seandainya kita doa hari ini kemudian Allah tidak kabulkan, bukan berarti Allah itu tidak sayang, bukan Allah itu tidak cinta. Yang jadi pertanyaan adalah, kalau seandainya kita memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang sukses, dijadikan orang yang kaya, kira-kira dengan kekayaan yang kita miliki berubah nggak hati kita? Kira-kira dengan kekayaan yang kita miliki berubah nggak iman kita? Nah, berbicara tentang masalah dikabulkannya doa sesuai dengan permintaan, ada salah satu di antara kisah, salah satu di antara sahabat Nabi yang bernama Sa'labah. Beliau ini adalah salah satu di antara sahabat Nabi yang taat dalam beribadah. Jangankan sholat 5 waktu, sholat sunnah saja tidak pernah ditinggalkan. Kemudian Sa'labah ini mendesak kepada Rasulullah SAW untuk didoakan agar supaya Allah menjadikan dirinya sebagai orang yang kaya raya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa yang dipanjatkan Rasulullah SAW kepada Sa'labah agar supaya Allah menjadikan Sa'labah tersebut menjadi orang yang kaya raya. Akhirnya kemudian Sa'labah ini diberikan hadiah 2 ekor kambing, dan dari 2 ekor kambing ini kemudian beranak pinak sampai kemudian lembah tersebut itu penuh dengan hewannya. Nah, dengan kesibukan duniawinya yang kemudian dia mulai lalai dari kewajibannya sebagai seorang hamba. Bukan hanya sholat sunnah yang dia tinggalkan, bahkan sholat wajib pun dia tinggalkan. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta agar supaya Sa'labah mengeluarkan zakat dari harta yang dia miliki, tapi Sa'labah menganggap bahwa harta yang dia peroleh itu adalah kerja keras yang dia selama ini lakukan. Akhirnya apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil itu semuanya dari dirinya. Nah, itulah kenapa alasan bahwa dikabulkannya doa itu sesuai dengan permintaan atau diberikan pada waktu yang paling tepat menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, yaitu diganti dengan yang lebih baik. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghindarkan kita dari keburukan yang setara dengan permintaan kita. Arti begini, kalau seandainya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya Allah memberikan rumah yang mewah, agar supaya Allah memberikan kendaraan yang mewah, permasalahannya kalau seandainya kenikmatan yang Allah sudah berikan kepada kita kemudian kita rasakan, ya, dengan kenikmatan tersebut kita lalai, bahkan itu bisa menjadi musibah, bahkan itu bisa menjadi bencana. Jadi ternyata kasih sayangnya Allah tidak memberikan serta-merta doa tersebut kepada kita, ternyata agar supaya Allah ini menghindarkan keburukan yang ada dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, disimpannya sebagai pahala. Jadi ternyata ketika kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kemudian Allah tidak kabulkan. Bukan berarti Allah itu tidak sayang. Ternyata mungkin doa yang kita panjatkan, doa yang kita lantunkan, itu menjadi tabungan buat kita. Itu menjadi bekal buat kita. Yang mungkin ketika kita kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kaget dengan tabungan yang begitu sangat luar biasanya, dengan pahala yang begitu sangat berlimpahnya. Nah, itu salah satu di antara bagaimana alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabulkan doa kita. Yang paling terpenting adalah bagaimana kita menyiapkan hati kita, bagaimana kita menyiapkan keimanan kita. Jadi doa yang kita minta, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kenikmatan yang ada, mampu nggak kita menjaga hati kita? Mampu nggak kita menjaga keimanan kita? Jangan sampai kita menjadi seperti salah satu di antara sahabat Nabi yang bernama Sa'lab. Jadi terkadang doa itu tidak secara langsung Allah berikan, tapi mungkin untuk menguji keimanan kita. Ada salah satu di antara Nabiullah Zakaria. Beliau adalah seorang nabi yang soleh, yang taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu memohon, meminta kepada Allah agar supaya Allah memberikan keturunan. Bahkan bukan hanya sehari dua hari. Kalimat lantunan doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya seminggu dua minggu, bukan hanya setahun dua tahun, sampai puluhan tahun. Sampai pada akhirnya kemudian Nabi Zakaria ini menua, rambutnya menjadi putih, dan istrinya itu sebenarnya adalah mandul. Tapi dengan kuasanya Allah, melihat bagaimana kegigihan Nabi Zakaria, bagaimana keteguhan Nabi Zakaria, yang mungkin secara medis ini menjadi sesuatu yang mustahil, tapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang mustahil. Ketika Allah sudah berkehendak kepada seorang hambanya, diberikan sesuatu yang mungkin dianggap orang tidak mungkin, bagi Allah itu sangat mungkin. Jadi kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun doa itu tidak dikabulkan. Ternyata Allah mempersiapkan hati dan keimanan kita. Mudah-mudahan apa yang kita doakan, apa yang kita lantunkan dalam doa kita diistijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.